Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita kembali lagi dalam Islam itu indah. Masya Allah. Semoga jamaah yang dirahmati Allah di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Untuk guru-guru kita pastinya mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Masya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Ini aduh Masya Allah ya, hari ini kita akan membahas sangat-sangat bagus sekali. Jadi ini Ustadz Habib, ini kita kalau ngomongin kematian ya, ini kayaknya semua orang bertanya-tanya nih, nanti kira-kira apa yang akan kita rasakan ketika kita menjadi jenazah. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dan ini pasti bukan cuma Aca doang yang punya pertanyaan ini, pasti semua orang akan banyak yang bertanya akan jadi seperti apa gitu kan. Nah, maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Tema hari ini adalah yang terjadi jika kau mati. Masya Allah. Ya, ini aduh jadi deg-degan nih, di awal udah deg-degan duluan nih mau bahas Ya karena kita kematian. membahas, tapi kita harus bahas. Karena ini adalah orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekalnya untuk dari kemudian. Yang mengingat kematian adalah orang-orang yang cerdas. Masya Allah. Jadi bahagian daripada bentuk pembelajaran kita untuk beriman kepada hari kemudian. Ya benar Ustadz. Nah Habib ini kan semua orang ini kan pasti akan bertanya-tanya ya, kapan sih tiba-tiba kematian itu datang untuk bagi setiap orang nih. Nah apakah benar kematian seseorang itu sudah ditetapkan pada saat dia terlahir ke dunia? Silakan Habib. Baik, sebenarnya mati ini bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena mikirin mati jadi bingung. Artinya setiap seseorang itu kan dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Jelas ayatnya dari Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang pasti. Akan tetapi sebenarnya orang enggak harus memikirkan matinya itu seperti Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan yajibu alaman la yadri mata mautuhu. Kata Ibnul Jauzi mengatakan wajib bagi orang yang tidak tahu kapan tanggal matinya. Kan mati itu tadi dikatakan sesuatu yang pasti. Ya, artinya tidak usah kita sebenarnya tidak usah kita pikirkan sudah lahir itu sudah ditentukan kapan kita meninggal dunia, bentuk Maulana ya. Artinya kan kita sudah ditentukan tanggal meninggalnya, cuman kan kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah cari tanggal meninggalnya. Jadi yajibu ala man la yadri mata mautuhu, kata Ibnul Jauzi, beliau mengatakan wajib bagi seseorang yang dia tidak tahu tanggal matinya, kan kita nggak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia. Benar. Apa yang kita an yakuna musta'iddan, itu yang harus kita pikirkan sebenarnya. Jadi wajib bagi orang yang tidak tahu tanggal meninggalnya, apa yang dia katakan wajibnya apa? Untuk musta'iddan, untuk bersiap-siap menghadapi kematian tersebut. Ya. Makanya Imam Hasan Al-Basri memang kalau melihat hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, dari kunyanya, gelar dari Abdullah ibn Mas'ud itu Abi Abdurrahman. Beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Abdullah ibn Mas'ud beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi pernah mengatakan kepada kami suatu hadis yang mulia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi nutfatan arba'ina yawman nutfatan. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'mar fi katbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Jadi kata Nabi SAW, manusia itu dikumpulkan di dalam perut ibunya arba'ina yauman nutfatan. Selama 40 hari nutfah, air nutfah. Kemudian alaqatan. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Setelah itu
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh di dalam kandungan ibunya. Ketika ditiupkan ruhnya, wa yu'maru bikathbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syagiyyun aw sa'idun. Maka setelah ruh ditiupkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menuliskan kapan rezekinya, menuliskan tanggal ajalnya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, menuliskan tanggal ajalnya, menuliskan amalnya, menuliskan dia mendapatkan kebaikan atau keburukan di dalam kehidupannya. Nah, ini semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan kapan manusia itu ditentukan ajalnya, ya betul, dari lahir. Dari lahir atau dari kandungan ibunya sudah terus dituliskan. Akan tetapi yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi, dia mengatakan alim tuh, karena tidak tahu, kata Ibnu Jauzi, kita tidak tahu pemirsa semuanya kapan kita akan meninggal dunia. Makanya Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan alimtu annal mauta ya'ti baghtatan fa ana ubadiruhum. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, aku tahu, dia yakin betul, aku tahu bahwasanya ruh atau ajal itu ya'ti baghtatan, datangnya tiba-tiba, nggak pakai assalamualaikum Kita lagi. nggak pernah tahu ya Habib ya. Ya, malaikat Israel cuman salam minta izin kepada anbiya. Kepada para anbiya kalau mau cabut izin para malaikat Israel itu izin, kalau khususnya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kepada kita nggak izin lagi, langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu bahwasannya meninggal itu datangnya tiba-tiba. Apa yang aku lakukan? Fa ana ubadiruhu. Yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri, bersiap-siap kapanpun malaikat itu menjemput, aku siap, karena mereka selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala ali. Jadi ruh, makanya di dalam ayat, orang tuh memang sedikit sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu ruh itu sangat sedikit sekali. Jadi nggak ada yang tahu tentang ruh. Masya Allah ya Habib ya. Jadi sebenarnya ya jamaah yang di rumah tadi seperti yang Habib katakan, karena kita nggak tahu nih sama sekali tanggal pastinya, bahkan itu diwajibkan kita nggak perlu tahu. Jadi jangan hanya sibuk memikirkan tanggalnya, tapi bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk kematian kita ya Habib ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib ilmunya. Sama-sama. Wah ini semakin jadi nggak bisa tidur ntar malam nih kayaknya Ustadz. Aduh Masya Allah, serem banget kalau udah mikirin kematian, emang karena kita nggak tahu apakah amalan kita cukup nantinya, Masya Allah. Nah Ustadz Maulana ini Ya. Katanya nih, dengar-dengar nih katanya nih Ustadz, kalau misalnya orang yang mau meninggal itu 30 hari sebelumnya sudah ada tanda-tandanya. Bahkan orang tersebut bisa merasakannya. Nah itu seperti apa Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Tegang Muhammad ya. ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un wala fis samawati was-sami'ul alim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah di pagi hari ini kita jelang menuju Ramadan 10 hari. Menjelang bulan suci Ramadan, persiapan buat kita mudah-mudahan wabah corona ini cepat diangkat oleh Allah. Amin, ya Rabbal Supaya kita alamin. bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Baik, kalau berbicara tentang kematian, yang jelas ini perlu kita persiapkan. Betul tadi, makasih banyak Habib tadi, karena sudah dijelaskan, memang sudah digariskan, sudah diaturkan tanggalnya, cuma ini jadi rahasia. Untuk apa pembelajaran besar buat kita? Untuk tidak memikirkan tanggalnya, tapi memikirkan bekalnya. Baiklah. Menarik sekali kalau berbicara tentang tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya. Apa Ada tuh? enggak tanda-tandanya? Kalau orang sudah meninggal 30 hari dan sebagainya, mohon izin. Tanda-tanda ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang mempersiapkan itu. Masya Allah. Karena kadangkala sebenarnya tanda sudah ada tapi mereka tidak berpikir. Jadi kalau tanda-tanda ini pembelajaran besar buat kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, orang-orang terdekat saya
saya bisa hadir di sisinya sekalipun saya kemana-mana sibuk. Nenek saya, ibu saya, almarhumah istri saya juga sama semuanya. Alhamdulillah bagaimanapun sibuknya saya, pada saat sakaratul maut saya ada di sisinya. Masya Tenang Allah. Ustadz, nanti saya dekat Ustadz. Ya Allah. Ya aku juga Ustadz insya Allah. Nah, gimana nih tanda-tanda ketika ini kalau kita sekarang kita bahas adalah yang tanda-tanda pada diri kita. Jadi mohon izin, menarik sekali kalau kita berbicara. Saya ingat almarhum abah saya, almarhum Maulana Desagga berkata sama ibu saya, persiapkan ini, persiapkan ini, persiapkan. Ibu saya juga begitu, ada di atas lemari itu, ada koper, ada 7, nanti kalau saya meninggal itu dibagikan dan jangan pakai itu kasur yang dipakai. Ini mereka sudah mempersiapkan. Nah, mohon izin kalau bisa kita pun harus tahu tanda-tandanya. 100 hari sebelum hari kematian orang, itu ada tanda sesudah asar mengalami getaran pada tubuhnya. Ya Allah. Aduh, subhanallah. Ini kita lagi bahas. Kemarin lagi ngerasain kayak gitu. Kemarin malam. Getaran semua pada tubuh. Itu sesudah asar ya. Ini kejadiannya sesudah asar semua. Jadi malam aman ya. Kemudian 40 hari atau sebulan sebelumnya itu sudah jatuh daun-daunnya. Itu ada pohon besar di situ, ditulis semua setiap manusia ada. Dan kalau jatuh sudah menguning jatuh, itulah yang diambil malaikat maut lalu mencari siapa yang mau dicabut nyawanya. 40 hari sebelumnya terjadi getaran denyutan pada pusat. Sesudah asar juga. Ya Allah ya Karim. Oh ya Robi. Aman ya, aman. Kemudian 7 hari sebelumnya mereka diberi sakit oleh Allah dan tiba-tiba 7 harinya itu kalau ada tanda kan Allah gini, kasih keistimewaan orang sakit itu gini. Allah tanya, kembali saya ingatkan sebagai pembelajaran besar buat kita untuk tidak menyepelekan orang sakit. Orang sakit itu dikabulkan doanya, orang sakit itu orang dimuliakan, orang sakit itu Allah berikan penghapusan dosa. Bahkan orang sakit itu Allah berkata kepada malaikat, tinggal berapa hari sisa usianya hambaku, sisa sekian. Kalau begitu sakitkan dulu supaya dia terhapus dosa-dosanya dan menghadap kepadaku dalam keadaan bersih. Sekali lagi, menghadap kepadaku dalam keadaan bersih. Maka ketika itu mohon izin diberikan saya. Tiba-tiba setelah sakit itu, tiba-tiba dia lapar, dia makan. Biasanya dia nggak makan, tiba-tiba dia makan dengan lahapnya. Kalau orang Makassar berkata mak bokongi, berbekal. Jadi dia isikan. Kemudian ini 3 hari sebelumnya terjadilah denyutan di antara ini di dahi. Ada denyutan tuk 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 tuk. Enggak kan? Ustadz Syam gimana? Kan kita kan sering dengar berita corona ya. Ya. Jadi gejala-gejala corona itu biasa kita langsung tiba-tiba merasakan. Ya. Sama dengan jamaah yang lagi nonton Ya. Ustadz. Tiba-tiba ngerasa denyutan itu tuh namanya psikosomatis. Oh. Jadi dia pelajari itu karena biasanya langsung berasa sendiri. Langsung gitu. berasa sendiri. Tapi gak apa-apa buat jadi peringatan. Nah, pembelajaran. Terjadi denyutan di dahi. Kemudian 1 hari sebelumnya, nah ini nih sudah persiapan ini. Aduh. Ada denyutan dari ubun-ubun. Dari ubun-ubun. Yang luar biasa mengenai kita. Subhanallah. Kemudian tanda akhirnya ada udara dari pinggang ke tenggorokan. Nah, disitulah persiapan buat kita untuk memperbaiki diri. Ini kan ditanya tanda-tanda pada diri. Iya, benar. Tanda-tanda pada diri, makanya saya berusaha ambil referensi dari ulama-ulama kita tentang perihal ini. Luar biasa, membuat saya aja yang membacanya entas akan menyampaikannya gimana ya. Ini betul tadi kata Ya. Sasam, jangan sampai kita yang kena. Saya sampaikan sesudah asar ya. Pada saat sesudah asar, bukan sekarang. Subhanallah. Tiba-tiba gerak-gerak, bukan itu sudah asar lah. Subhanallah. Aduh Ustadz, ya mudah-mudahan sih sampai saat ini belum ada yang merasakan ya. Tapi yang merasakan ini pertanda orang-orang yang diberikan undangan oleh Allah. Ya. Ada, betul kata Habib tadi, ada yang langsung dicabut nyawanya. Ada yang dipamitkan, diizin, itu para ulama, para nabi, ambiya. Tapi ada orang mempelajari ini dan kayaknya saya sudah persiapan. Jadi dia sudah mempersiapkan kebaikan buatnya. Tapi Masya Allah ya Ustadz, jadi bukan hanya orang-orang terdekat aja yang bisa merasakan bahwa orang ini akan meninggal. Tapi Dirinya diri kita sendiri, sendiri pun diri juga kita sendiri. merasakan. Masya Allah ya, Iya. mudah-mudahan kita semua jamaah Islam itu indah diberikan wafat dalam husnul khotimah. Amin, Amin, amin ya amin, rabbal alamin. Masya Allah.
Ya Ustadz Syam, ini mau nanya nih. Sebelumnya Cak, masih ada lagi kata orang tua kami, Heeh. tanda-tandanya Ustadz ya, kalau langit-langit itu udah nggak geli kalau kena lidah gitu. Udah nggak geli itu Nggak gimana geli, maksudnya jadi Ustadz? kalau langit-langit ini Oh, tenggorokan heeh. nggak geli Da- pas kena lidah lidah. dinaikkan ke langit-langit, baru kasih goyang-goyang. Iya. Kalau geli masih aman, kalau tidak Tapi enggak. kalau udah nggak geli, udah mulai nggak aman ya. Nah jamaah ini mungkin kita bisa praktekin Pasti juga lagi di rumah. praktek nih. Pasti lagi praktek Langsung di rumah. kameramen Udah aja parno. praktek. Kameramen udah Langsung pada praktek. praktek. Masya Allah. Nah Ustadz Syam, Yap. ini aku mau nanya tapi sebelumnya ini ada Viti dulu. Ini ada anak kecil yang memanggil mamanya di dalam kubur. Masya Allah, seperti ini silakan. Masya Allah ini tadi kita lihat ya ada seorang anak kecil yang memanggil ibunya di dalam kubur ya pasti merasakan kerinduan yang luar biasa kepada ibunya. Nah ini apakah benar nih Ustadz jika ada seorang anak yang memanggil orang tuanya seperti tadi di dalam kubur apakah ada dampak tersendiri bagi orang yang wafat tersebut gitu. Itu bagaimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathah wa nasrah wa nurah wa barakatah wa hudah wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat hal-hal demikian maka semakin timbullah rasa khawatir atau rasa takut untuk mati gitu. Gimana kalau saya mati, anak saya masih kecil, gimana kalau saya berada dalam kubur, kalau mereka kangen gimana. Ternyata Masya Allah tabarakallah bukti daripada rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat sayangnya seorang ibu kepada anaknya itu sangat besar, tapi lebih besar lagi sayangnya Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita khawatir meninggalkan anak-anak dalam keadaan sedih, kangen kepada orang tuanya, kalau kita meninggal dunia, anak-anak kita mungkin sedih, ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Pernah mendengar kisah tentang saudara daripada Ustadz Umar Mita. Ustadz Umar Mita mengatakan dia punya kakak yang salah satunya itu yang perempuan itu adalah memiliki satu penyakit dan dia tidak pernah ditinggalkan. Ibunya meninggalkannya sekitar 1 menit aja pasti dia panggil ibunya karena kakaknya ini sakit. Tapi ketika meninggal dunia Ustadz Umar Mita berpikir gimana ada kakakku sekarang. Sedangkan ditinggalkan 1 menit aja dia cari ibuku. Ya. Ternyata pas meninggal dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya, dia tidak pernah cari ibundanya setelah meninggal dunia. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang terhadap hambanya melebihi seorang ibu terhadap anak-anaknya. Yang kedua ditanyakan apakah doa seorang anak kecil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau bisa langsung berdampak kepada orang tua yang ada di kuburnya. Suatu ketika Baginda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, Sayyidina Umar bin Khattab berjalan di Madinah lalu menghampiri seorang anak kecil. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menghampirinya lalu Sayyidina Umar berkata kepada anak kecil tersebut, "Doakan saya. Doakan saya, minta kepada Allah yang Maha Penyayang untuk menyayangi kita ya." Maka kata orang-orang yang ada di situ, "Wahai Umar, wahai Khalifah, apakah engkau meminta doa kepada anak kecil?" Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka adalah hamba Allah yang belum ada dosanya. Lalu masih diangkat penanya Allah. Artinya mereka berbuat keburukan itu belum dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang tidur sampai dia terbangun, orang gila sampai dia sadar, kemudian anak kecil sampai dia balik, itu belum dicatatkan dosanya. Maka dia belum punya dosa. Bukankah orang yang tidak punya dosa itu maka doanya menembus daripada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tuanya pasti akan mendapatkan balasan daripada doa-doa anaknya. Termasuk ibunda tadi almarhumah yang sudah berada di dalam kuburnya, ketika seorang anaknya tadi putri kecilnya memanggil ibunya atau anaknya melakukan kebaikan, maka ibundanya akan mendapatkan pahala. Seorang ibu menggendong anaknya melaksanakan ibadah haji. Kemudian datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata ibu ini, "Ya Rasulullah, apakah anakku ini dapat pahala haji sedangkan dia belum balik?" Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah,
Iya, dia akan mendapatkannya. Kapan dia dapatkan? Dia akan mendapatkan pahalanya ketika dia balik akan diberikan kepadanya ataupun catatan amalannya akan diberikan kepadanya. Lalu ibundanya, kamu akan mendapat pahala karena engkau mengajarkannya. Sama ketika kita meninggal dunia, kita pernah mengajarkan anak kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita pernah mengajarkan anak kita keluar rumah nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap dia membacanya maka kita mendapatkan pahala bukan daripada apa yang diamalkannya tapi mendapatkan pahala karena kita menunjukkan kebaikan. Mandalla ala khair falahu ajaru mithlu fa'ilih. Artinya mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang ditunjukkan kebaikan. Orang tuanya yang pernah mengajarkan untuk berdoa, maka orang tuanya pasti akan dapat pahala. Dan doa orang tua untuk anaknya itu mustajab, tidak ada hijabnya. Begitupun sebaliknya, doa anak untuk orang tuanya itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tangisannya, keluhannya, keluh kesahnya ketika dia memanggil orang tuanya, kangen kepada orang tuanya, itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah mempersiapkannya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah seorang orang tua kita ini semua kata Al-Qur'an kalau mau disebut bertakwa termasuk jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah apanya? Lemah ilmunya, lemah imannya, lemah segalanya. Maka orang tua yang hebat adalah ketika mempersiapkan matinya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Masya Allah. Ini luar biasa ya Ustadz, ini jadi pengingat diri juga bagi Aca ya karena jadi bukan seberapa banyaknya anak juga tapi bagaimana kita bertanggung jawab kepada anak-anak kita ya Ustadz ya. Masya Allah. Jadi apapun amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan kepada anak kita, yang kita ajarkan kepada anak kita itu bisa menjadi jariah bagi kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Aduh Masya Allah mudah-mudahan Aca bisa membimbing anak-anak dengan baik juga ya Ustadz. Habib, Amin, Masya amin. Allah. Ini jadi tanggung jawab banget ya Ustadz Syam mungkin coming soon nanti ya. Amin, apalagi sudah ada Amin. denyutan-denyutan. Iya benar. Ini sesegera mungkin kalau bisa tahun ini ya. Amin doain. Amin, amin. Ya, Habib ini kan katanya kalau orang meninggal itu ya kan ada beberapa juga tuh Habib yang suka digambarkan bahwa kalau kita kalau udah meninggal bisa ngeliat nih siapa aja sih orang yang nangisin kita, siapa aja sih orang yang layak datengin kita. Nah bahkan, nah itu jadi kita bisa tahu nih siapa sih orang yang inget sama kita saat kita udah nggak ada gitu loh Habib. Nah itu gimana sih Habib? Emang bener ya Habib kita bisa ngeliat pas kita udah meninggal? Begini, jawab sekarang atau nanti? Aduh, kayaknya digantung nih. Jadi jawabnya ditahan dulu ya Habib ya. Baik, siap. Masya Allah, jangan rahmati Allah, jangan kemana-mana. Ini luar biasa sekali hari ini temanya. Tetap di Islam itu indah, jamaah, alhamdulillah.